Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Salam Pramuka. Ya, perkenalkan nama kakak di sini Kak Aditya Dwi Prananda dari mahasiswa PLP 3 Universitas Sanata Dharma. Nah, di sini kita akan belajar bersama belajar bersama kakak. Nah, di sini adik-adik kita akan belajar SKU Penghalang Ramu nomor 12. Ya, nah untuk sebelum kita memulai pramuka pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, kemudian adik-adik kita akan pengucapan Pancasila dan pengucapan Dasa Dharma. Adik-adik, mari kita ucapkan Pancasila dengan bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya mari kita ucapkan Dasa Dharma Pramuka. Dasa Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Wah, bagus sekali ya adik-adik pengucapan dasar dharmanya. Ya, anak-anak, mari kita lihat tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran SKU nomor 12. Nah, di sini yaitu dapat mengetahui dan menyebutkan kode kehormatan pramuka penghalang. Nah, apa itu ya kode kehormatan? Ada yang tahu anak-anak? Yuk, mari kita lihat bersama-sama. Ya, kode kehormatan pramuka penghalang. Apa itu kode kehormatan? Ya, kode kehormatan adalah suatu norma atau ukuran kesadaran mengenai akhlak atau budi pekerti yang tersimpan dalam hati orang sebagai akibat karena orang tersebut tahu akan harga dirinya. Lalu, kode kehormatan dalam pramuka adalah suatu norma dalam kehidupan pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku pramuka di masyarakat. Nah, kode kehormatan pramuka ada 2. Yang pertama, Trisatya dan Dasa Dharma. Nah, Trisatya ini merupakan kode kehormatan Tri yaitu 3 dan Satya yang merupakan janji. Jadi, Trisatya merupakan 3 janji pramuka. Lalu untuk Dasa Dharma yaitu Dasa merupakan 10. Dharma adalah moral. Jadi, Dasa Dharma merupakan 10 ketentuan moral pramuka. Nah, adik-adik, Trisatya dan Dasa Dharma adalah kode kehormatan pramuka penghalang yang harus dilaksanakan dan dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Lalu isinya apa saja ya? Ada yang tahu? Yuk, mari kita lihat. Nah, kode kehormatan pertama adalah Trisatya. Isinya sebagai berikut. Yuk, kita baca bersama-sama ya. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh
menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasa dharma. Nah, adik-adik, pengucapan Trisatya ini dilakukan pada saat pelantikan atau kenaikan tingkat dari teman-teman kita. Misalnya menjadi anggota penggalang atau naik tingkat menjadi penggalang ramu, rakit, atau tetap. Nah, adik-adik, ketika Trisatya ini dibacakan, sikap kita adalah sikap yang sempurna dan juga memberi hormat. Begitu ya adik-adik. Nah, untuk selanjutnya kita menuju ke dasar Dharma Pramuka. Terdapat 10 ketentuan moral yang sudah kita bacakan tadi di awal ya. Yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kita dapat menjalankan segala apa yang diperintah Tuhan serta meninggalkan segala larangan-larangannya. Lalu menghormati agama orang lain dan juga bertoleransi terhadap perbedaan agama dan keyakinan. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan baik di sekolah maupun di rumah. Lalu membantu fakir miskin, yaitu yatim piatu, orang tua jompo, dan mengunjungi teman atau kerabat yang sakit. Yang ketiga adalah patriot yang sopan dan kesatria. Kita membiasakan diri untuk berani mengakui kesalahan dan membenarkan yang benar. Lalu belajar di sekolah dengan baik atau belajar di rumah dengan baik. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Kita harus patuh kepada kedua orang tua kita, kepada Bapak Ibu guru, dan pembina dengan cara mengerjakan tugas sebaik-baiknya. Lalu selalu mematuhi peraturan. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Selalu menolong sesama manusia yang sedang mengalami musibah atau kesusahan, serta tidak pernah meminta atau mengharapkan imbalan tanpa mengharapkan tanpa imbalan ya, tanpa pamrih. Kemudian yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Kita harus dapat membiasakan menyusun jadwal dalam kegiatan sehari-hari, dapat membuat berbagai macam kerajinan atau hasta karya yang berguna. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Kita tidak boleh boros dan harus bersikap hidup hemat dengan membiasakan untuk menabung. Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Ini kita dapat menaati peraturan dan juga selalu tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kita tidak boleh mengelakkan amanat atau tanggung jawab dengan sesuatu alasan yang dicari-cari. Lalu jujur dan tidak mengada-ada. Yang kesepuluh, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita harus selalu berpikir positif dan menghargai sikap atau pendapat orang lain dan bisa menyumbangkan saran yang baik dengan cara yang baik. Begitu ya anak-anak, dasar Dharma Pramuka dalam pengamalannya. Nah, di sini kakak mempunyai tugas, yaitu tugasnya membuat tabel yang berisi kolom dasar Dharma, hari atau tanggal, kemudian kegiatan. Nah, kegiatan ini adalah pengamalan dari salah satu butir dasar Dharma. Contoh dasar Dharma yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian diisi tanggal dan jenis kegiatannya apa saja. Boleh satu kegiatan atau dua kegiatan. Nah, diisi minimal 5 Dharma. Lebih baik jika diisi 10 dasar Dharma. Itu lebih bagus ya. Nah, tugas dapat dikerjakan pada selembar kertas dan dikirimkan ke kakak-kakak pembina atau dikumpulkan di sekolah sesuai dengan jadwal pengumpulan tugas. Begitu ya anak-anak untuk tugas pramuka hari ini. Baik adik-adik, cukup sekian dari Kak Nanda. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Salam pramuka.